uh, untuk teman-teman apologet khususnya yang siang malam di TikTok, khususnya juga untuk yang berada di daerah Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur itu angka HIV-nya tinggi sekali. Dan teman-teman pernah nggak berpikir kenapa angka HIV di Indonesia bagian timur tinggi sekali? Bahkan yang uh, yang terkena HIV itu bukan hanya anak-anak, dan teman-teman tahu nggak? Yang terkena HIV di Indonesia bagian timur itu bukan hanya orang-orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Ada nggak di antara teman-teman para apologet yang berpikir kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Apakah ini bagian dari kegagalan para apologet dalam menjangkau jiwa-jiwa di lapangan, atau ini juga bagian dari kegagalan gereja dalam menjaga kaum mudanya? Kita melihat kejahatan yang begitu luar biasa. Baru-baru ini di Eropa, karena rasial, toko dibakar, mobil dibakar. Coba saudara. Di Amerika, kejahatan juga bertambah. Di Australia, kita saksikan waktu rasialisme kemarin. Orang Tionghoa yang tidak tahu apa-apa dipukul, digebuk di pinggir jalan. Cuma lihat orang-orang tidak bermoral. Mereka negara-negara Kristen, tapi kekristenan tidak mengubah masyarakatnya. Mereka punya sekolah-sekolah tinggi teologi yang bagus, tetapi sarjana, magister, doktor teologinya tidak memberkati dan tidak mengubah masyarakat. Ada yang salah. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu teman-teman ya, makin hari makin muak orang-orang Kristen melihat kelakuan para Polikardus yang ada di media sosial ini. Mereka mengaku sebagai laskar Kristus. Mereka mengaku sebagai pejuang iman Kristen. Mereka mengaku bangkit untuk melawan apologet-apologet Islam. Serta mengajak umat muslim untuk murtad. Ngakunya seperti itu, teman-teman. Ngakunya garda terdepan dalam membela iman Kristen. Tapi kalau kita lihat, ya, kalau kita saksikan, belakangan ini yang ada, mereka hanya mempertunjukkan bagaimana egoisnya mereka, bagaimana serakahnya mereka, bagaimana kesombongan mereka. Dan ini makin membuktikan
bahwa buah-buah kekristenan, buah-buah roh itu tidak ada dalam diri mereka. Sehingga orang bertanda tanya, apakah orang Kristen butuh apologet Polycarpus ini? Kita bersyukur dengan adanya polemik ini, makin banyak orang-orang Kristen itu tersadarkan, tercerahkan. Mereka sadar bahwa Polycarpus ini hanya memanfaatkan nama Kristen untuk mencari keuntungan semata. Edis sibuk mengumpulkan donasi untuk rumahnya. Rudi Simamora yang jelas-jelas ya, itu memelas, minta pinjam duit, butuh duit sekian, masuk ke komalnya Edis. Ada nggak dipedulin sama Edis? Enggak, teman-teman. Bahkan dia tidak sudi, ya, tidak sudi mengatakan kepada netizennya untuk membantu Rudi Simamora. Padahal tinggal bilang saja, maka akan banyak orang yang membantu Rudi Simamora. Tapi Edis nggak mau, teman-teman. Dia nggak mau para penontonnya itu berdonasi kepada orang lain selain dirinya. Dia maunya itu ya ke dianya aja. Ke donasi Edis saja gitu. Fokus ke Edis, jangan ke Polycarpus yang lain. Begitu juga dengan Pak Bom, Rudi Iskariot, dan sebagainya. Apakah mereka peduli dengan kekristenan? Tidak, teman-teman. Faktanya teman-teman, angka penganut agama Kristen setiap tahun persentasenya turun di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Dulu naik, kita akui, karena misionaris yang di lapangan, bukan karena Polycarpus di medsos. Yang di medsos ini gatot, gagal total, teman-teman. Bahkan salah satu misionaris ya, itu mengatakan bahwa Polycarpus yang ada di medsos ini tidak ada kontribusi secara nyata. Nggak ada, teman-teman. Padahal medsos ini bisa menjangkau sampai daerah paling pedalaman. Kan kelebihan medsos itu. Baik itu yang di Kupang, di Soe, di Papua, ya, dimanapun. Selama dia ada jaringan internet, dia bisa melihat bagaimana para Polycarpus atau yang disebut apologet Kristen ini. Ternyata ada nggak kontribusinya? Nggak ada, teman-teman. Nggak ada kontribusi bagi kekristenan. Bagi kerusakan toleransi besar. Betul nggak? Kontribusi Polycarpus ini ada nggak yang positif? Coba kalian renungkan. Positif bagi Indonesia maupun bagi kekristenan. Nggak ada. Bagi Indonesia, gara-gara mereka kita jadi intoleransi. Kita jadi ribut antar agama. Kita jadi saling membenci. Bagi Kristen, gara-gara mereka nama Kristen rusak. Gara-gara mereka, orang Islam sekarang memandang bahwa agama Kristen adalah agama yang jahat dan tidak toleransi. Bahkan, bagi dunia nyata sendiri, angka HIV di Indonesia itu terus tumbuh di daerah Kristen, teman-teman. Di Kupang, ya, di Kupang, teman-teman, yang merupakan kampung halaman Mel Atok, Esra Soru, dan beberapa pendeta-pendeta terkenal lainnya, termasuk RK, teman-teman, ya, termasuk RK yang sekarang lagi melawan Edis, itu ternyata angka HIV-nya itu paling tinggi. Bahkan di sana, perempuan itu menjual diri hanya ditukar dengan makan ayam geprek. Bayangkan, teman-teman. Makan ayam geprek berapa sih? Itu sudah bisa membayar ya jasa dia, jasa si perempuan yang ada di Kupang ini. Artinya moralitas dari orang-orang di wilayah-wilayah Kristen ini lagi hancur-hancurnya. Kan begitu. Secara nggak langsung dikatakan seperti itu. Terus, kenapa ini bisa terjadi? Ini adalah bukti kegagalan baik dari gereja maupun Polycarpus yang cuap-cuap, kowar-kowar di medsos bahwa mereka garda terdepan. RK, Mel Atok, Esra Soru, maupun Polycarpus yang lain, ternyata gagal, teman-teman. Mereka nggak jadi berkat. Mereka sibuk dengan uang, nama besar, egoisnya, kan gitu. Saling sikut. Mereka nggak peduli. Ini realitanya. Dan yang ngomong bukan saya ya. Saya cuma mengulang apa yang disampaikan
oleh orang-orang Kristen sendiri bahwa Polycarpus yang ada di medsos ini nggak ada kontribusi yang positif. Bahkan pendeta Erastus pernah mengatakan kekristenan itu gagal, teman-teman. Gagal mengubah masyarakat. Gagal. Yang ada malah orang makin bejat, makin tidak bermoral. Bayangkan, teman-teman. Erastus, seorang pendeta besar, mengatakan bahwa kekristenan ini membuat orang makin tidak bermoral. Pendeta Melatok pernah mengatakan dia bersyukur Indonesia mayoritas Muslim. Inilah yang membuat Indonesia masih bermoral dan bermartabat. Dia nggak bisa bayangkan apa jadinya Indonesia seandainya Kristen yang mayoritas. Rudy Iskariot juga ngomong ya, dia bersyukur Indonesia mayoritas Muslim. Karena kalau Oten yang mayoritas bahaya ini, teman-teman. Bahaya. Nah, jadi inilah cerminan ya yang terjadi di masyarakat saat ini. Kita dengarkan dulu bagaimana mereka berteriak ya, teman-teman. Untuk teman-teman apologet khususnya yang siang malam di TikTok, khususnya juga untuk yang berada di daerah Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur itu angka HIV-nya tinggi sekali. Dan teman-teman pernah nggak berpikir kenapa angka HIV di Indonesia bagian timur tinggi sekali? Bahkan yang terkena HIV itu bukan hanya anak-anak, bukan. Dan teman-teman tahu nggak, yang terkena HIV di Indonesia bagian timur itu bukan hanya orang-orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Ada nggak di antara teman-teman para apologet yang berpikir kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Apakah ini bagian dari kegagalan para apologet dalam menjangkau jiwa-jiwa di lapangan, atau ini juga bagian dari kegagalan gereja dalam menjaga kaum mudanya? Karena kalau dilihat dari yang terjangkit HIV ini itu ada yang beragama Kristen juga tidak sedikit, banyak sekali. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka bisa menukar diri mereka itu bukan dengan motor atau mobil, tapi mereka menukar diri mereka itu seperti beberapa statement mungkin yang sudah tersebar di video. Mereka menukar diri mereka itu hanya dengan modal ayam geprek. Terus kalau misalnya mereka bilang kayak mau bayar tapi bayarnya berapa sih, Pak? Kalau beta kasih tahu pasti kakak dong sudah percaya. Tapi dari hasil penjangkauan kotong, keturun ada beberapa spot di kota Kupang itu, kotong coba gali-gali informasi, itu memang miris sekali sampai dia mau makan ayam geprek saja, dia bisa jual di pendiri. Ini minta maaf beta harus omong. Ada yang sampai semurah itu. Modal hanya dengan makanan-makanan yang mungkin menurut kita apaan sih? KFC ya paketnya berapa sih? Paling 40.000, 50.000. Tapi itu yang terjadi di lapangan. Mereka terjangkit HIV itu cuman gara-gara pengen makan enak doang. Jadi bahkan tidak sedikit dari hasil survei yang menyatakan mereka terjangkit HIV itu karena penasaran, pengen mencoba. Jadi pihak dari gereja, dari apologet yang khususnya bagian Indonesia Timur pernah nggak berpikir kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini bentuk kegagalan gereja dalam menjangkau kaum mudanya, atau kegagalan para apologet dalam menjangkau jiwa-jiwa di lapangan? Terlalu sibuk di TikTok, terlalu sibuk dengan banyak wacana, pada akhirnya tidak ngapa-ngapain. Coba dipikir ulang, motivasi kita pelayanan apa? Kalau kita motivasinya untuk kembali membawa orang-orang kepada Injil yang sejati, maka pertobatan yang sejati. Motivasi pun harus motivasi yang tulus. Tidak perlu ada embel-embel bagaimana saya ke lapangan kalau saya nggak punya uang, bagaimana kalau begini, bagaimana begitu. Para rasul tidak pernah berkata bagaimana begini, bagaimana begitu. Mereka menyerahkan nyawa mereka untuk kemuliaan bagi Kristus. Para rasul, para pendahulu kita semuanya, mereka modalnya benar-benar hanya modal iman, dan mereka telah menjangkau kita sampai ke Indonesia. Bahkan tidak sedikit para misionaris yang meninggal, entah itu di Aceh, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua. Apa yang mereka dapatkan? Ya tidak ada. Selain dari yang mereka dapatkan cuma satu, nama Kristus dipermuliakan, orang-orang bisa meninggalkan kebiasaan yang buruk, penyembahan kepada berhala. Dan sekarang
Kita yang sudah menikmati kesenangan, menikmati kenyamanan, apa yang mau kita lakukan untuk Kristus? Apa kita mau membiarkan generasi muda di Indonesia bagian timur semakin ramai yang terjangkit HIV? Sudah waktunya kita bergerak. Dan khotbah-khotbah di gereja sudah tidak perlu lagi dipoles menjadi khotbah-khotbah motivasi. Tegur mereka yang berdosa. Pendeta yang berdosa layak untuk ditegur. Jemaat yang berdosa layak untuk ditegur. Jangan jadikan tema khotbah mengenai peneguran dosa itu seperti aib yang nggak pernah dibicarakan. Gereja hari-hari ini itu terlalu sibuk membicarakan engkau diberkati, engkau akan berkelimpahan. Berkelimpahan juga bukan menerima karya keselamatan. Berkelimpahan kalau kamu punya motor, kamu punya mobil, kamu punya usaha yang mandiri. Ini khotbah-khotbah yang menurut saya layak untuk ditinggalkan. Hamba-hamba Tuhan yang selalu berbicara mengenai kelimpahan hanya mentok di sisi keuangan saja. Orang diberkati maka lumbung-lumbungnya juga banyak sekali. Itu para rasul lumbungnya apa itu? Enggak ada. Kita memang berhak memperoleh berkat, tapi bukan itu tujuan kita. Menerima karya keselamatan itu adalah berkat yang sangat luar biasa. Jadi kalau hari-hari ini masih ada pendeta-pendeta yang hanya mengkhotbahkan berkat adalah uang, uang adalah berkat, layak untuk dilempar. Karena berkat sejatinya itu bukan berapa rupiah yang kamu miliki. Berkat yang kamu miliki adalah karya keselamatan. Karya keselamatan itu berkat sejati, damai sejahtera dari Elohim kita, Yeshua HaMashiach. Itu berkat yang sejati. Jadi mari tinggalkan hal-hal yang tidak penting. Fokuslah ke lapangan. Bagaimana kita bisa menjangkau anak-anak muda, bagaimana kita bisa menjangkau jiwa-jiwa muda, orang-orang yang sudah mulai tidak mau ke gereja lagi, orang-orang yang hidupnya sudah berbaur dengan setan, kelakuannya juga seperti setan. Kita layak untuk menjangkau mereka. Jangan sampai mereka semakin terjerumus, jangan sampai mereka menjadi penerus generasi yang rusak. Itu pesan-pesan saya untuk hari ini. Dan kalau teman-teman semua tahu saya sekarang di mana, saya sekarang juga lagi di Indonesia Timur. Ya, puji Tuhan saya sudah beberapa waktu ini di Indonesia Timur, banyak sekali muter-muter berbicara dengan para hamba Tuhan di sini. Saya mau sampaikan untuk apologet Kristen yang ada di medsos ya. Saya merasa terpanggil. Kenapa saya merasa terpanggil? Karena saya bagian juga dari kalian, yaitu pergi dan memberitakan Injil bagi seluruh bangsa. Tapi saya turun langsung pribadi ke pribadi, bukan seperti kalian ya. Kalian yang ada di medsos ini. Cuma saya mau kasih pandangan saya bagi kalian. Pagi hari ini, kenapa saya merasa terpanggil? Karena saya mendengar dan saya melihat sendiri ya, apologet Kristen ya, yang ada di medsos. Hari-hari ini memalukan. Sangat-sangat memalukan. Kenapa saya bilang sangat memalukan? Ya, yang satu merasa diri pintar. Yang satu merasa diri benar. Ya kan? Tetapi bagi saya itu, ya kan, itu semua itu tuh percuma dengan kepintaran kalian, ya kan? Ada kesombongan dalam diri kalian yang saya lihat. Kenapa saya bilang, ya kan? Yang satu merasa dirinya pintar, yang satu merasa dirinya hebat. Kalau kehebatan itu yang kalian punya, yang Tuhan sudah kasih itu, kalian terapkan kepada orang yang dengar, ya itu ya puji Tuhan. Tetapi kalau kalian beribut antara sesama apologet, apalagi sesama apologet Kristen, itu sangat-sangat memalukan bagi kita yang mendengar. Hari ini saya terpanggil karena saya harus ngomong. Mungkin saya tidak ada apa-apanya, ya kan? Kalian lebih pintar, ya kan, tentang agama. Tentang dogma kalian lebih pintar. Tetapi yang saya lihat di sini, ya kan, kalian pintar-pintar bodoh.
Kenapa pintar-pintar bodoh? Saya bilang. Ya, pertama orang lain ketawain kalian, khusus orang lain. Yang agama lain tuh ketahuan kalian. Bisa ya kan? Sesama apologet Kristen bukannya satu bantu lain, satu dukung lain, tapi satu ngerasa pintar. Ya. Katanya itu pintar dalam firman Tuhan, baca Alkitab. Tetapi apa kalian pergunakan nggak itu yang bawa roh yang Tuhan sudah katakan nyata-nyata di dalam Alkitab? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu sudah ada dalam diri kalian belum? Kalau ada dalam diri kalian, pasti kalian akan sabar. Ya kan? Kalian harus rendah hati, kalian pasti rendah hati. Kalau itu ada di dalam kalian bau roh. Tetapi kalau ada yang baru tersinggung sedikit, sudah langsung buat statement di medsos. Apakah itu punya bau roh dalam diri kalian? Ada? Nggak ada itu. Itu iblis setan yang ada dalam diri kalian. Mari kita bergandengan tangan, sama-sama. Satu ada kekurangan, apologet yang satu bilang ini salah, harus begini. Habis itu satu ada kekurangan lagi, ya yang pintar sama-sama, ya kan? Tetapi kalau semua merasa pintar, sama-sama pintar, tetapi dengan dia punya dogma masing-masing, ya sudah, diam. Jangan dia merasa pintar, oh ini kamu salah. Sebenarnya yang salah tuh kamu, bodoh. Iblis yang ada di diri kalian tuh ada. Nih, pakai rasio, otak nih dipakai, berpikir. Tarik, ya kan? Kalian merasa lebih hebat dari orang lain, ternyata orang lain ketawain kalian tuh. Katanya punya kasih, ya, ada boroh dalam diri kalian, tapi nggak ada. Sama aja kalian dengan iblis. Sama, itu aja pesan saya hari ini. Hari Minggu ini saya pesan. Sekali lagi saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang kasar. Tapi saya punya kata-kata yang kasar ini untuk ya kan menghajar kalian, ya kan, yang merasa pintar. Udah, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Orang Tionghoa yang tidak tahu apa-apa dipukul, digebuk di pinggir jalan. Cuma lihat orang-orang tidak bermoral. Mereka negara-negara Kristen, tapi kekristenan tidak mengubah masyarakatnya. Mereka punya sekolah-sekolah tinggi teologi yang bagus, tetapi sarjana, magister, doktor teologinya tidak memberkati dan tidak mengubah masyarakat. Ada yang salah. Ada yang salah. Kita melihat orang-orang Kristen di Indonesia, tidak tukang pajak, tidak hakim, tidak polisi, Kristen melakukan pelanggaran yang memalukan. Paham saudara? Tentu tidak semua orang Kristen begitu, tapi berita yang kita sudah dengar, Kristen melakukan kekerasan, penjahat-penjahat, preman-preman, jago-jago, orang Kristen juga. Di mana gereja? Kita tidak sedang menyalahkan orang, saudara. Kita introspeksi. Ada yang salah di dalam kekristenan. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja mau di madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf HMC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya,
Dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Bahwa apologet Kristen ini tidak ada dampak positifnya. Itu sesuatu yang fix dan bisa kita ukur. Kan sebuah perjuangan itu bisa kita lihat dari hasilnya. Polycarpus di Mersos ini, itu kan sudah bergerak kurang lebih 6 tahun teman-teman. Dalam 6 tahun sendiri, kita sudah bisa melihat apa hasil dari mereka. Yang pertama, kekristenan turun. Yang kedua, angka intoleransi di Indonesia tumbuh. Kan begitu. Yang ketiga, orang-orang Kristen di lapangan jadi radikal sekarang. Jadi membenci Islam. Jadi suka menghujat agama Islam. Coba lihat, di mana-mana bermunculan orang-orang yang bermasalah secara hukum karena menghina agama Islam. Dan setelah disurvei, setelah ditanyakan, kenapa dia seperti itu? Ternyata karena nonton debat. Karena nonton Edis, karena nonton Sofiatul. Artinya apa? Nah, inilah hasil dari mereka ini. Ya. Apologet Polycarpus ini hanya fokus mencari uang. Mereka nggak peduli moralitas orang Kristen gimana. Mereka nggak peduli orang Kristen ya itu mau ditinggalkan atau tidak sekarang agamanya. Dia nggak peduli orang Kristen itu ke gereja atau nggak. Bahkan yang lebih lucu, mereka menyarankan orang Kristen itu nonton mereka saja, jangan ke gereja. Coba lihat hari Minggu. Bukannya ke gereja, malah sibuk menyerukan penonton-penonton untuk datang berkumpul nonton mereka. Seharusnya yang mereka lakukan menjelaskan kalian nih hari Minggu jangan nonton debat, pergi ke gereja, dengarkan firman Tuhan, kumpul sama keluarga gitu kan. Hari Minggu itu kan waktunya keluarga, teman-teman. Hari libur. Ini hari Minggu pun debat aja gitu kan. Bacot aja. Buat fitnah aja. Saya sampai bingung kadang-kadang. Dan jujur, kita nggak pungkiri malah mulai nih umat muslim ketularan kelakuan-kelakuan mereka ini. Ketularan teman-teman. Bikin malu. Ya, saya katakan bikin malu. Saya saja teman-teman. Ya, itu memilih ya kalau ada yang negatif dan saya melihat bahwa dampaknya itu negatif dalam hidup saya tinggalkan. Saya tinggalkan teman-teman. Coba kalian lihat, kayak saya udah mulai ya emosi sama Oten. Udahlah saya nggak mau debat dulu. Daripada nanti saya jadi gila kayak mereka. Hati-hati teman-teman, jangan terlalu ikut arus. Jangan terlalu, bahaya ini. Polycarpus ini kita lihatlah, motivasinya masih ada nggak yang tulus? Coba saya tanya. Polycarpus ini kan semua bikin rusuh aja. Kalau yang masih bikin benar, ya itu mungkin apologet Kristen lah. Kalau apologet Polycarpus nggak ada teman-teman. Saya harus akui ya, kayak Tante Luis Prasetyo, Didit Yuli, Andre Tungtung ya. Walaupun ya salah satu yang ya paling nyebelin lah menurut saya itu Andre Tungtung. Tapi saya harus akui, karena saya harus menilai secara objektif, bahwa mereka ini masih punya dampak yang cukup baik bagi kekristenan. Bagi Kristen mereka masih baik. Dampaknya masih positif. Tapi kalau kita bicara Edi, Sofiatul, ya RK apalagi, aduh sibuk dengan koinnya gitu kan. Bukan membela iman, malah sibuk koin gitu. Robert Lele, aduh apa ini? Apa dampak positif mereka? Ada nggak? Coba kalian sebut satu aja dampak positifnya. Oh tapi mereka banyak penonton. Apa yang perlu? Apa yang hebat dari banyak penonton teman-teman? Ini lagi lomba banyak penonton. Joget-joget lah kamu mandi lumpur, banyak yang nonton. Seperti yang Edis bilang kan, Pak Bom, kamu mau rame nggak? Mandi lumpur kamu. Lebih rame. Atau nggak kamu tinggal dengan kuda Nil gitu kan? Taruh kamera di mana-mana. Live. Hidup selama seminggu dengan kuda Nil gitu. Nyamar jadi kuda Nil. Atau nyamar jadi gajah gitu kan. Pakai kostum gajah, tidur sama gajah. Lebih rame yang nonton. Kalau cuma nyari rame-ramean. Dan mereka sendiri, Polycarpus ini, pernah nggak di lapangan? Coba kalian cek. Bahkan kemarin saya tanya sama Pak Bom kan. Pak Bom, kenapa kamu ditinggalkan? Karena mulai banyak orang sadar
bahwa Pak Bom ini nggak ada melakukan pelayanan di dunia nyata. Oh kamu ini dibilang kamu nggak tahu saya begini ini, mana buktinya saya bilang. Emosi dia habis. Ya nanti saya tampilkan videonya ya di lain kesempatan. Kemarin saya main ke tempat Pak Bom Bom dan dia panik teman-teman. Karena setahu saya pagi siang malam dia live. Kalau live-nya pagi siang malam kapan pelayanannya? Dia bilang dia pendeta. Yang namanya pergi pelayanan teman-teman, nggak bisa setengah jam selesai. Nggak bisa teman-teman. Apalagi kalau ke rumah jemaat. Kamu ke rumahnya saja sudah berapa menit. Sebelum ke rumahnya siap-siap. Ke sana lagi. Nyampe ke rumahnya kan juga basa-basi dulu kan. Nggak ada orang bilang mana yang mau didoakan. Oke doakan selesai cabut gitu. Nggak ada teman-teman. Pasti kan ngobrol dulu kenapa, apa yang terjadi. Oke. Itu butuh waktu. Belum lagi nanti disuguhi makanan, disuguhi minuman gitu kan, dijamu. Kan nggak mungkin langsung pulang. Kalau Pak Bom Bom coba lihat. 24 jam dia. Live. Ya. Ada jeda nanti cuma 2 jam. Atau jeda nanti 6 jam tuh dia tidur gitu kan. Subuh dia tidur. Ya, dia live-nya itu sama kayak Kores tuh. Sampai subuh. Subuh tidur. Nah, nanti siang udah bangun. Live lagi. Halo. Masih mending ya. Tante Louis. Pelayanan dia ke daerah. Tapi kalau si Dedi Murtadin Kimbe ini, ya saya katakan Murtadin kurang ajar ini, dia gembar-gembor, dia pelayanan di daerah. Tapi mohon maaf teman-teman, bangun gereja sampai detik ini nggak siap-siap gerejanya, handphonenya iPhone Pro Max 16 dan 17. Lebih mahal handphone dia daripada gereja yang dia bangun. Dan handphonenya itu dia ambil, ya budgetnya untuk beli dari sumbangan pembangunan gerejanya. Karena dianggap itu adalah fasilitas. Itu dianggap sebagai bagian dari pelayanan. Dia butuh handphone untuk pelayanan. Tapi kan nggak butuh iPhone Pro Max juga gitu. Kecuali pelayanan kamu gede. Kecuali pelayanan kamu tuh kayak Edis gitu kan. Bisa kumpulin sampai 8 miliar. Kamu mau beli Huawei Mate. Ya, mau lipat 10 juga nggak ada masalah gitu. Mau handphone apapun yang mahal, kalau udah kayak Edis masih mending. Ini gereja belum siap. Udah beli iPhone Pro Max 2 lagi. Aduh. Yang benar aja lah, teman-teman. Kalian tuh harus bedakan mana uang untuk pelayanan, mana uang untuk pribadi. Saya kadang-kadang bingung lihat mereka nih ya. Dan ini sebagai ini juga ya teman-teman ya. Koreksi untuk kita semua. Dan saya melihat ya masih ada orang-orang yang membuat pelayanan itu rekeningnya satu gitu. Jadi untuk semua pakai satu rekening. Ini apa-apaan gitu. Pasti akan tercampur aduk. Sama kayak Rudi Iskariot ya. Untuk kasus anak Batak rekeningnya ini. Untuk pembangunan gereja rekeningnya ini. Jadi untuk bedain gimana? Pakai kode unik. Masalahnya netizen ada nggak yang mau pakai kode unik? Paling sangat sedikit teman-teman. Ya, oh nanti kalau transfer ya tambahin angka 200 di belakang. Tambahin 30 di belakang gitu. Kalau nggak bikin keterangan, halo, netizen lu suruh gitu. Penonton lu suruh gitu. Nggak akan dibuat. Paling yang buat itu cuma 5%. Itulah kenapa rekening itu pisah. Contoh nih saya ada 3 rekening teman-teman yang saya umumkan. Yang satu itu untuk akomodasi perjalanan saya dan semua yang berhubungan dengan saya. Ya, ongkos jalan, biaya transportasi saya, ya biaya makan saya. Nah, itu rekening satu. Baru 2 lagi untuk pelayanan. Ya, 2 lagi misalnya contoh nih untuk bagi-bagi kasih mualaf. Oke? Pakai rekening yang satu. Lagi ada event, pakai rekening itu. Nanti kalau eventnya bentrok atau waktunya berdekatan, saya pakai rekening yang satu lagi. Ya rekening yang ketiga gitu. Supaya jangan numpuk di satu tempat ataupun nggak bisa kita bedakan. Jadi kita harus sesuai akad. Kalau ini memang untuk bantuan, ya untuk bantuan. Jangan kamu sentuh untuk pribadi atau akomodasi kamu. Ya, jangan teman-teman. Walaupun ada sebagian orang, misalnya dia bikin proyeknya kemana gitu. Uang akomodasi diambil dari situ, karena dianggap itu bagian dari pelayanannya. Itu saya ya sudahlah. Tapi kalau saya selama ini saya biasakan, contoh nih, ini untuk para mualaf di Semarang. Saya pakai rekening yang nomor 3. Untuk akomodasi saya ke Semarang, saya akan pakai rekening yang nomor 1. Yang 3 itu untuk mereka semua. Akomodasi saya akan beda. Itulah ada beberapa netizen nanya, Bang ini kok rekeningnya ada banyak gitu kan.
Ya karena memang beda fungsinya, beda peruntukannya. Jangan dicampur-campur teman-teman. Bahaya kalau dicampur-campur. Nanti kan nggak sesuai akad gitu. Akadnya apa ya tunaikan gitu. Nggak bisa kita alih-alihkan akad orang. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan bagi teman-teman ya, jangan lupa dibeli madunya. Ya, karena madu ini adalah salah satu cara kami lah. Cara kami untuk memakmurkan. Ya, memakmurkan diri supaya kita bisa melakukan pelayanan lebih banyak lagi. Karena di dalam Islam ya, itu berdagang itu sangat dianjurkan teman-teman. Sangat dianjurkan. Jangan nanti seperti sebelah, pemulung koin. Ya, kita nggak mau jadi pemulung koin, mending kita jadi penjual, pengusaha ya. Dalam hal ini penjual madu. Bagi teman-teman yang mau membeli madu, silakan dicek link pembelian yang ada di deskripsi, ada Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman ya, kita juga sedang mempersiapkan mualaf center HMC. Bagi yang mau join, silakan kontak nomor WA saya. Ya, kita sedang merencanakan itu. Nggak tahu kapan bisa siap, ya, nggak tahu. Insya Allah bisa dalam waktu segera lah. Karena banyak hal yang kita targetkan. Dan mungkin itu aja teman-teman. Terus ada lagi yang nanya, Bang, nggak bikin ini bantuan untuk Medan dan Aceh yang sedang banjir. Saya juga bingung gitu. Soalnya yang di luar udah banyak teman-teman. Ngapain lagi saya buat gitu kan? Mending fokus kita bantuin yang yayasan-yayasan, organisasi-organisasi yang sudah menggalang dana. Kalau kalian ada rezeki, udah salurkan ke sana. Kalau ke saya nanti kan terkumpul paling berapa? 8 juta, 10 juta gitu kan. Ya, kita harus nyari orang lagi di sana yang untuk bagikan. Kan nggak efektif. Betul nggak? Mending ya udah kasih yang sudah profesional lah, yang sudah memang spesialis di bidangnya. Kecuali nggak ada. Ya, kecuali nggak ada yang turun ke sana, oke lah, ya udah kita yang turun gitu. Tapi kan sudah banyak nih yang membuka. Kasih aja yang profesional-profesional ini, yang udah istilahnya sudah galang gitu kan. Nah ini yang saya anjurkan ya. Terus kalau saya pribadi gimana? Ya mohon maaf teman-teman, kalau saya lagi bisa bantu, saya bantu. Cuman masalahnya adalah, ini ada beberapa nih soal yang nanya, Bang, bantu Bang. Lah, saya aja korban guys. Jadi rumah saya di Medan tuh kebanjiran. Ya, ini biar kalian tahu. Cuman kan nggak perlu kita gembar-gemborkan gitu. Nanti dibilang Oten, wah kena azab kamu gitu kan. Ya, nanti dibilang azab lagi pula. Jadi rumah saya juga kena guys. Saya itu kan aslinya Medan. Rumah orang tua saya kena, rumah saya kena, rumah kakak saya juga kena gitu. Ya cuman ya kita diam-diam aja lah. Ya wes, telan sendiri kalau dibilang ya. Susah telan sendiri, senang baru kita bagi-bagi. Ya jangan kayak sebelah gitu. Susah dibagiin, senangnya senang sendiriin. Senangnya yang dibagiin cuman fotonya doang. Pas susah minta orang. RK ditagih sama netizennya gara-gara sumbangan mereka sekarang nggak senang. RK bilang, saya kembalikan donasi kalian dengan cara galang donasi lagi. Lah itu nyusahin orang namanya. Lu galang donasi untuk bayar donasi yang kemarin. Apa ini teman-teman? Susah kok ngajak-ngajak orang. Oke, mungkin sekian dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya.